masih bisa kita perbandingkan karena ukurannya sangat besar. Dan itu masih bisa kita identifikasi secara morfologi. Tapi kalau yang seperti udang di sebelah gambar yang sebelah kiri atas, ini adalah kritik spesies. Artinya dia susah untuk dibedakan secara morfologi individu yang satu dengan yang lainnya secara spesies. Karena dari itu sering terjadi salah identifikasi dari dekapoda ini. Karena itu mereka melakukan pendekatan yang lain untuk mengidentifikasikan dari dekapoda, yaitu dengan menggunakan genetik. Gennya adalah cytochrome C oksidase 1 atau CO1. Oke, kemarin kita sudah membahas genetik dan bagaimana cara kita bisa dari dalam tisu atau jaringan itu bisa keluar genetiknya. Itu kita bisa mendapatkan genetik dengan adanya replikasi DNA. Dan itu diambil dari DNA mitokondria, artinya turunan dari ibu. Kalau mitokondria itu cuma diambil dari ibu. Dan dia melakukan tekniknya itu dengan menggunakan DNA barcoding. Ingat ya, barcoding. Kalau kalian sering ke supermarket, ada barcode, ya itu sama istilah dari DNA barcoding itu terinspirasi dari situ. Karena si DNA kan ATCG bla 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 itu seperti barcode-nya saja. Dan itu sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi. Caranya yang pertama pastinya adalah ekstraksi. Kemarin kita juga pelajari itu. Jadi dipisahin dulu si DNA-nya biar dia keluar, dimurnikan dulu biar hanya ada DNA-nya aja di situ. Jadi dengan cara lisis atau dihancurkan bahan-bahan yang lain, kemudian dipisahkan bahan-bahan yang lain tersebut, kemudian didapatkan DNA murni. Proses selanjutnya adalah PCR atau polymerase chain reaction. Ini menjadi artis untuk sekarang ini kan, PCR ini. Oke, apa proses yang ada di dalam PCR? Itu adalah denaturasi, annealing, dan ekstraksi. Denaturasi kemarin penempelan dari enzim juga primer, annealing itu pembagian dua, ekstraksi pemanjangan, dan kemudian ada lagi penggandaan lagi. Yang digunakan dalam PCR itu ada pastinya DNA-nya yang dari hasil ekstraksi, terus ada kemarin primer, ada DNTP, dan juga enzimnya DNA polimerase yang akan membantu sebagai apa namanya penggunting lah istilahnya antara si yang kita inginkan hanya CO1 misalkan. Itu kan yang membatasi adalah primer, kemudian akan membantu itu adalah enzimnya. Selanjutnya dilakukanlah elektroforesis. Jadi cairan yang ada genetiknya itu kita akan lihat apa benar ada genetik. Nah, ini kita akan melihat si cairan tersebut akan berjalan dan itu akan menghasilkan warna atau memancarkan pewarnaan. Dan terakhir, dia akan membuat satu pohon filogenetik. Dan pohon ini menggambarkan adanya hubungan antar organisme. Misalkan kita dapat rajungan sama udang gitu. Apakah memang si dua ini nih ada hubungan antara udang sama si rajungan? Kalau ada, itu akan terlihat di dalam pohon filogenetik. Ini contoh hasil dari elektroforesis. Ini ada bolongan-bolongan, titik-titik ini. Ini kalau di bahasa genetik disebutnya sumur-sumur karena memang ini bolong, ini kita akan masukkan cairan-cairan
hasil PCR ke dalam titik-titik ini. Kemudian dia akan berjalan menuju ke kutub yang satunya. Lalu apabila ada DNA-nya, maka dia akan kendar warna merah seperti ini. Ini jelas ada dan bagus DNA-nya. Tapi kalau dia seperti ini artinya kita sebutnya smear. Ini kemungkinan DNA-nya sedikit atau bahkan jelek hasilnya. Oke, ini saya skip. Gimana sih caranya dia ngambil sampel dekapoda dari karang mati? Ini ada karang mati. Jadi karang matinya itu kan sudah tidak tertanam pada substrat, jadi nggak perlu dipakai linggis atau apa untuk mengambilnya. Jadi si karang matinya ini biar si hewannya nggak keluar dari dia, langsung kita bungkus dengan kantong plastik di dalamnya itu langsung dibungkus, kemudian di-cut baik-baik, dibawa ke atas. Ini dengan menggunakan scuba pasti turun ke bawah, ambil ini ditutup, terus dibawa ke atas. Kemudian ini ditaruh di dalam ember. Dalam ember kan sudah masih ada airnya, dikasih aerasi. Kenapa? Biar nggak mati isinya. Dan pasti si hewan-hewan yang ada di sini, kalau yang keluar itu masih ada di dalam ember gitu. Jadi nggak kemana-mana. Kemudian gimana untuk dapetin yang di dalamnya? Ini semua dihancurkan dan diambil dan disaring gitu. Tapi harus hati-hati karena biar nggak pecah. Nah, diambillah satu-satu. Dekapoda satu udang diambil, kepiting ada diambil. Misalkan ada yang tertarik dengan cacing di sini juga banyak, itu diambil. Tapi karena ini penelitiannya khusus dengan dekapoda, jadi yang hanya fokusnya dia adalah dekapodanya saja diambil satu-satu. Oke, apa sih ekstraksi? Pakai apa saja? Ini caranya dia melakukan ekstraksi. Ekstraksi si jaringan tadi diambil sangat sedikit dengan menggunakan pinset. Jadi kalau kita bermain dengan genetik itu harus sangat bersih, rapi, dan hati-hati. Karena dia akan gampang tercemar dari luar kalau kita misalkan agak reckless. Jadi si sampel tersebut kita ambil pakai sebelumnya si pinset ini kita kita bersihkan, kita sterilisasi dengan dibakar, dicelupkan etanol kemudian dibakar, terus seperti itu. Itu adalah proses sterilisasi dari pinsetnya. Setiap mengambil hewan yang berbeda, si pinset wajib disterilisasi berkali-kali. Kemudian sampelnya diambil untuk yang semua sih sebenarnya. Diambil pada bagian kaki renang. Tahu kan ya beda kaki renang dan kaki jalan? Stereopod dan leopard. Oke, kaki renang keempat itu sebesar 2 mm. Kemudian diletakkan di dalam tube yang kecil. Di dalamnya sudah terisi larutan Kilex. Kemudian dilisis atau disentrifuge, diproses, dihancurkan, kemudian dipisahkan. Lalu dilakukanlah PCR. Gimana cara teknik PCR? Botol PCR atau ini cup
dari PCR ini isinya ada 8. Yang satu kita pakai sebagai larutan standar, kita nggak isi apa-apa gitu. Karena ini sebagai pembanding. Kalau misalkan ini hasilnya ketika di elektroforesis larutan yang nggak ada DNA-nya dia berpendar, berarti sampel kita bermasalah. Berarti dia ada pencemar. Kan kita nggak ngisi DNA apa-apa, nggak ngisi apa-apa di dalam sini. Sedangkan yang lainnya kita isi DNA yang sudah kita ekstraksi sebelumnya. Ini larutan yang digunakan, ada buffer, ada apa namanya, larutan standar semuanya pakai kapal, terus ada primer dan juga sampel. Kapal ini sudah berisi, kayak kapal itu sudah berisi enzim. Ini saya skip, ini karena ini teknik sekali. Denaturasi, annealing, ekstensi. Berkali-kali sehingga menghasilkan jutaan DNA. Kemudian dilakukanlah elektroforesis. Tadi hasil elektroforesis ada seperti di gambar itu tadi. Ini alat dari elektroforesis. Kalau dia menggunakan yang membuat berpendar itu adalah ini, ethidium bromide. Ini sangat hati-hati karena kalau kita menghirup ethidium bromide ini bisa menyebabkan kanker. Ethidium bromide. Jadi ketika membuat, jadi kita bikin tempat dari sampelnya untuk elektroforesis itu sama kayak bikin agar sebenarnya. Jadi pakai agar kita campur dengan ethidium bromide, terus campur dengan buffer, lalu dimasukkan ke dalam microwave, dipanaskan, sama kayak bikin agar, lalu masukkan ke dalam cetakannya dikasih seperti sisir. Jadi ketika selesai sisirnya kan ada bolong-bolongnya, kemudian dianalisis pakai software Nigen. Ini hasil kelihatan dari apa namanya, DNA-nya, AGCT lalala segala macam. Ini hasilnya. Kalau memang dia sama dari atas sampai bawah, ini ada bintang. Ini saya yakin ini dipotong bawahnya ini nggak ada bintang. Bawahnya pasti ada yang berbeda. Tapi kalau dia sama sampai bawah, ini ada bintang di atasnya. Yang dihasilkan dari penelitian ini ditemukan 50 individu. Ada 38 sampel yang berhasil dianalisis dan ada 12 yang tidak. Karena ada yang hasilnya jelek, ada yang hasilnya bagus. 30 sampel family-nya adalah Santidae dengan nilai DNA-nya persentasenya itu 87 sampai 100, dan ada 4 sampel Brachyura, identifikasi kepercayaannya itu 90 sampai 99%. Dan lagi sampel family HD, identifikasi kepercayaannya itu 9 sampai 99. Oke. Ini hasil pohon filogenetik yang dihasilkan. Ini kesamaannya. Jadi Santidae, ada Santidae dengan beberapa Santidae ternyata dia ada berbeda. Ini ada didapatkan ada 15 klaim
kelompok. Jadi ini ada Santide yang berbeda. Jadi bukan keluarganya yang sama dari Santide yang atas. Dan ternyata ada Santide. Oh enggak deh, enggak gabung deh. Saya pikir ini gabung. Ini clade yang berbeda. Ada yang Santide dia sendirian, dia berbeda dengan Santide yang lain. Ini hasilnya. Oke. Ini tidak perlu. Ini adalah penggunaan untuk barcoding. Jadi kita melihat satu spesies itu barcode genetiknya apa yang didapatkan. Oke. Satu spesies, bisa contoh spesies nomor 1. Ini ID-nya, karena kita nggak tahu, nggak bisa identifikasi secara morfologi, kita nggak tahu spesiesnya apa. Nomor 1, ID-nya adalah ini didapatkan DNA-nya adalah di atas. Ini adalah barcoding. Kalau kita mau tahu misalkan, ini apa ya? Kita bisa cek dari gene bank namanya, banknya DNA. Jadi kita bisa cross check yang satu ini dia namanya apa. Itu akan putar di gene bank dari hasil analisis genetik dari orang di seluruh dunia dikumpulkan di situ. Oke, itu adalah analisis satu-satu. Bisa nggak sih kita menganalisis sampel secara bareng? Bisa. Kita makan. Sama Ovo. Konkret. Oke, saya akan lihatkan. Yang ada di monitor kalian, PPT-nya warna apa? Putih. Oke. Ibu. Oke. Thank you. Ini adalah PPT-nya dari Mbak Dita Cahyani. Dia adalah sekarang dia di Mero, tapi dia dulu founder dari Bionesia. Dia lulusan dari California. Baru lulus tahun kemarin PhD-nya dari California. Dia tadi saya nanya sama dia, punya nggak slide tentang genetik, karena ini menarik, jadi saya akan memberikan. Ini dia memberikan kuliah ini untuk mahasiswa pasca sarjananya IPB. Ini saya akan membagi sedikit dengan kalian. Jadi ada, kalau dia dengan judulnya adalah Next Generation Sequencing. Jadi tahap selanjutnya ketika kita sudah elektroforesis, kita dapat pendarahan warna merah bagus. Tahapan selanjutnya adalah sequence untuk menghasilkan barcoding tadi dari DNA tadi, ATCG segala macam. Sequence itu ada sejarahnya. Yang untuk menggunakan barcoding itu adalah sequence yang lama, itu namanya adalah Sanger sequencing. Itu mendeterminasi sequence dari DNA. Ini hasilnya seperti yang nomor 3. Ini seperti ada gunung dan lembah. Jadi warna dari gunung ini mewakili satu jenis kode DNA. Apakah dia ketika dia warna kuning, ini adalah kodenya untuk G, guanin. Kalau hijau itu adalah adenin. Kalau biru adalah sitosin. Ini tadi ATPG yang sana. Nah, modernnya ini adalah NGS atau Next Generation
sequencing. Kalau tadi itu dimasukkan satu-satu, keluar hasilnya satu-satu. Kalau ini bisa masif atau bisa banyak NGS ini. Kalau Sanger ini satu-satu, hasilnya satu. Kalau si NGS ini bisa banyak. NGS bisa masukin sekitar 20 sampel yang berbeda. Misalkan saya punya krapu A, krapu B, krapu C. Ini masing-masing sampel kita langsung welcome. Itu bisa. Itu namanya targeted specific gene amplicon. Kalau shotgun itu keseluruhan whole genomnya. Targetednya masing-masing tergantung apa yang mau kita cari gennya. Dan bisa juga DNA metabarcoding. Misal, saya pengen tahu, misalkan kita nemu ada dugong mati terdampar atau paus mati terdampar. Apakah dia karena keracunan dari makanan atau ada hal lain gitu. Kalau kita melihat dia makan apa aja sih, dia telah makan apa aja, berarti kan kita pengen tahu apa isi perutnya. Oke. Itu kita bisa melakukan metabarcoding. Kita mau karakterize full community di dalam satu cup yang sama. Itu metabarcoding. Atau ini kan terlihat sebenarnya. Misalkan isi perut dari kepiting gitu, kita bisa melihat, bisa dilakukan identifikasi secara manual. Tapi untuk lebih jelas, yang dilakukan adalah metabarcoding. Bedanya apa Yang sih DNA kirim barcoding, ini metabarcoding? kualitas Kalau DNA makanan. barcoding ini hanya short, hanya pendek. Kalau ini kalau DNA barcoding untuk spesifik aja, kalau metabarcoding untuk banyak. DNA barcoding menggunakan Sanger sequencing, kalau ini menggunakan NGS. Sequence-nya lebih panjang, 800. Kalau ini hanya 300 Boleh buat base absen pair. masuk dah. Masuknya? Di sini ya? Ini DNA barcoding untuk single individual. Kalau DNA metabarcoding untuk keseluruhan Gak tahu komunitas kenapa. atau Gak yang bisa ada di hilang tak dalam apa tak. Kakimu enggak? Enggak. Masa? Hitam tuh lihat tuh. DNA barcoding, kalau tadi saya bilang isi Gak perut, bisa. Tak kita gosok udah sebutnya gak bisa adalah kok. box sample Apa gara-gara kecepatan ya metabarcoding. tadi mandi ya? Gak pakai lulur, gak Jadi pakai anu. misalkan kita punya Ini luka kan? kumpulan dari Tapi gak jalan. arthropoda atau hewan-hewan yang ada menempel, itu adalah box sample. Tapi kalau ini bisa dilakukan dengan hal lain, bisa melakukan environmental DNA namanya. Tapi kumpan aja. Buatnya mitigasi dulu. Sampelnya yang lepas atau berada di lingkungan. Contohnya kita mau tahu sih apa aja sih yang ada di dalam air, kan kita nggak selalu tahu apa aja yang di dalam air. Jadi kalau kita mau tahu apa aja yang ada di dalam air, ini menggunakan environmental DNA metabarcoding. Ini contoh dari environmental DNA metabarcoding. Kita mengambil air di satu tempat dan kita bisa tahu apa aja yang ada di situ. Karena misalkan ini lumba-lumba ini bisa mengeluarkan suara secara tidak langsung, dia mengeluarkan air liurnya, si mengeluarkan feses, mengeluarkan air kencingnya segala macam, atau ketika dia melakukan pembuangan itu juga ada di dalam sini. Dan kita nggak tahu apa aja yang ada di dalam air yang ada di sini. Ini contoh sampling dari environmental DNA. Jadi air aja yang diambil, lalu kita lalu difilter.
untuk hanya mendapatkan tisu atau jaringan ataupun individu yang ada di dalam air tersebut. Ini kalau ini tanah, ini kita ambil aja tanah. Oke, ini saya skip. Saya akan melihatkan hasil environmental DNA. Microbiome. Ini hasil dari environmental DNA. Ini penelitian ini dilakukan oleh Hawis Madupa. Ini sudah ada jurnalnya. DNA Metabat Coding memperlihatkan keragaman spesies dan komposisinya dari 3 filum. Filumnya adalah Chordata, Mollusca, dan juga Echinodermata di Indonesian Coral Reef, di terumbu karang Indonesia. Ini dia mendapatkan dia ngambil air dari 9 tempat. Ini Lombok, Madura, ini Pulau Seribu, tahun ini Nusa Tenggara Timur, lalu ada di Sulawesi, terus daerah Papua, kalau nggak salah ini Ambon mungkin kali ya. Dan ternyata dari film Chordata, ikan-ikan, dia bisa mendapatkan ternyata di dalam airnya tersebut itu ada spesies, ada Epinephelus ini kerapu-kerapuan, terus ada hiu yang terdetek dalam air yang mereka dapatkan. Lalu untuk Mollusca ini ditemukan juga beberapa Mollusca dari airnya. Ini Echinodermata yang didapatkan dari airnya. Dan kalau lebih detail, ini terlihat ternyata di daerah tersebut, di daerah yang airnya didapatkan itu, ini entah lewat atau ya terdapat ada migrasi atau ada tempat bermain, itu masih unknown kalau itu. Itu terdapat spesies ini, hiu-hiu yang ada di sana, dan beberapa statusnya adalah endanger. Contoh Anoxyclitis cuspidata, ini sawfish atau hiu gergaji. Terus ada lagi Alopias pelagicus atau treasure shark atau hiu tikus. Mereka mendapatkan lagi whale shark dan mendapatkan lagi yang endanger. Tadi saya lihat ada 4 endanger. Oke. Jadi ternyata di daerah yang mereka ambil airnya itu terdapat hiu-hiu ini. Indikasi peraturan yang bisa terlihat daerah mana sih yang ikannya di dalam terumbu karang tersebut banyak. Ini terlihat dari hasil yang didapatkan hasil analisis environmental DNA tersebut. Lagi contoh yang mereka gunakan waktu itu adalah arms. Jadi mereka ingin mengetahui kira-kira dalam terumbu karang itu apa duluan sih yang nempel. Jadi mereka memasang struktur namanya arms. Ini terdiri dari 8 plat ini yang terbuat dari PVC.
Jadi ada yang setahun sekali diambil untuk melihat apa saja isinya, dan ada yang 3 tahun sekali kalau nggak salah. Mereka naruhnya itu di 15 tempat. Enggak deh. 2, 3, 4, 5 tempat di Indonesia. Aceh, Pulau Seribu, Bali, Papua kalau nggak salah. Ini adalah hasilnya. Jadi pengen melihat mana sih yang paling beragam di antara 5 tempat tersebut gitu. Dan ternyata dalam setahun ini sudah banyak yang nempel di dalam PVC-nya, dan kita nggak tahu ini apa sih yang nempel ini warna orange, ini warna kuning, ini apa, ini kita tidak mengetahui ini apa. Ini di atasnya begini, ketika dibaliknya di bawahnya yang nggak ada matahari begini. Yang di atas matahari ini apa aja yang nempel, yang di bawah apa aja yang nempel, ini tidak diketahui. Nah, itu pakai teknik environmental DNA. Ternyata di atas sangat beragam. Ternyata ada echinodon, ada bahkan annelida, dan bahkan ada porifera di sana. Yang warna biru ini adalah porifera. Jadi yang nempel-nempel tersebut, taksa-taksa ini ada di dalam orang ini ada di dalam yang menempel tersebut. Ini melalui teknik environmental DNA. Geng, ikutnya aku mau ngecas. Kita belum mandi. Baju tak tinggal. Mitigasi aku kan sampai mendapatkan data-data tersebut ini harus dianalisis dengan Memang harus dikasih kelas informatif. Dan data yang dihasilkan bukan hanya 100-200, tapi lihat di bawah ini yang sebelah kiri, ini adalah jumlah datanya 46.159 data dari DNA yang didapatkan tadi itu. Niat banget game aku mati. Dan pasti jumlah giganya itu ada yang geser nggak ya? Kamu sudah Zelda atau sesudah Zelda? Oke, ini adalah software yang digunakan untuk menganalisis environmental DNA. Kalau tadi barcoding kita bisa menggunakan juga analisis juga. Tapi untuk environmental DNA ini ada beberapa software yang digunakan. Hari Minggu aku masak. Aku masak. Habis itu ini uas. Habis itu aku ke sini. Aduh. Ini menjadi hal yang sangat menarik kalau kalian mau melakukan penelitian ini, karena ada ini yang dikirim Word ya? Iya. Oke. karena ada beberapa ide penelitian yang bisa digunakan untuk dengan menggunakan analisis environmental DNA. Seperti contohnya, bapaknya tuh baik ya, Pak Dir tuh. Plastik Udah mau, itu selalu sampah plastik yang ada ini pastinya akan mengandung banyak mikrob yang menempel di sekitarnya. Sebenarnya kalau kita pengen tahu kira-kira
ini sumbernya dari mana sih? Ini bisa aja kita melakukan di scratch yang kita ambil satu sampel plastik ini, kita scratch, kita analisis environmental DNA-nya, itu akan terlihat misalkan kita coba dengan tempat lain yang pernah ada ini. Nanti akan terdetek sumber dari plastiknya ini di mana ya. Lalu selanjutnya adalah ini kita bisa mendeteksi adanya invasive spesies dari awal. Jadi adanya masukan spesies yang bukan asalnya ke tempat kita atau ke tempat lain. Invasive spesies itu bisa berasal dari kalau kita naik kapal, kalau kapal yang besar, itu kan pasti berlayarnya dari satu tempat ke tempat yang lebih jauh. Misalnya kapal pesiar dari Amerika ke Indonesia. Di dalam kapal itu untuk menyeimbangkan, dia pasti ada pengisian air di dalam lambungnya. Nah, masuknya air ke dalam lambung kapal itu kan juga include organisme-organisme yang masuk ke dalam lambung kapal. Walaupun berbeda temperatur, organisme yang bisa survive ketika sampai ke Indonesia itu masih hidup di dalam lambung kapal. Nah, aku belum bikin. Berarti yang dia kuat. Dia bisa melewati temperatur yang berbeda dari mungkin yang tempat yang dingin ke tempat yang tropis gitu, ke tempat yang panas. Yang bikin apa aja? Dia bisa survive. Ketika dia keluar masuk ke Indonesia, ini bisa saja dia pasti otomatis akan menjadi invasi spesies atau spesies asing yang masuk ke tempat kita. Dan bisa saja dia mendominasi perairan tempat dia keluar tersebut. Nah, ini bisa didetek dari kita ambil air yang ada di lambung kapal, menggunakan environmental data, kita detek ternyata ada kan kita? spesies yang berbeda tersebut atau invasi spesies. Itu bisa kita lakukan. Oke, bencana environmental DNA ini Bencana aja. baru. Aku bencana gitu. Yang belum lama. Ini masih menarik. Ini menjadi hal yang sangat menarik, pendekatan yang sangat menarik untuk dilakukan. Selain tadi yang saya sebutkan, itu juga bisa untuk keperluan konservasi. Tadi yang saya perlihatkan hasil penelitian dari Madikwa di mangkok di daerah Coral Reef Indonesia, ternyata di dalam yang di awal-awal air yang ada di beberapa tempat tersebut ada spesies-spesies yang endanger gitu. Ini kan berarti ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah gitu kan. Daerah tersebut harusnya menjadi daerah terlindungi atau masuk ke dalam protected area. Misalkan daerah kalian tinggal di sebutlah misalkan Buleleng atau Singaraja atau daerah Tejapula misalnya. Oh, saya tertarik nih kenapa sih di daerah sini belum menjadi protected area, atau kenapa sih ini harus menjadi protected area? Apakah benar? Misalkan ada satu yang bicarakan di daerah Pacu Buleleng itu ada dugong. Benar di situ ada dugong gitu. Itu kita tinggal ambil airnya, kita analisis menggunakan environmental DNA untuk membuktikan di situ memang benar ada dugong. Dan kalau memang ada, harusnya daerah tersebut itu jajak itu mah aku nggak pengen jajan, pengen makan yang banyak melakukan penelitian dengan environmental DNA ini untuk sekarang ini yang saya tahu ya itu di IPB, dan kalau di Bali itu ada yang saya sebutkan tadi, Bionesia, dan sepertinya saya nggak tahu apakah Mero itu sudah mulai karena ada Mbak Dika di sana.
Tapi apakah dia memang jalan ninjanya itu juga Nggak, bukan betul. environmental DNA juga saya nggak tahu. Ini juga dapat. Tapi kalau Bionesia setahu saya iya, tapi dan juga lab oceanogennya Di sini. Nggak tahu bapaknya baik. dan orang anak-anak IPB Bapaknya juga dulu sudah banyak nanti melakukan ambil ini. dari terus Dan nanti tidak bapaknya menutup itu kemungkinan misalkan dari kalian ada tertarik bapaknya untuk nggak tahu nanti penelitian dengan menggunakan rasa environmental nggak dapat DNA, katanya saya kan yakin bapaknya tiba-tiba 100% kakak mastiin di pan gitu terus mitra kakak tersebut mastiin akan mbak dengan senang hati mau membantu harusnya di untuk similar menjadi konsultasi Dia tahu ataupun di ini ngapain dinyalain kipas angin. Bionesia mau menjadi tempat untuk melakukan penelitian tersebut. Kalau kalian, sayang sekali saya Beta berapa tidak lama? bisa membantu untuk kapan ambil datanya nanti aku bantuin deh membimbing secara khusus. Kayaknya lama lebih enak ya. Oke, Enak nggak enak? nggak tahu mereka presentasi sepertinya kita bahan nggak saya sudah presentasi. selesai. Ada Oh, pertanyaan? lama nggak presentasi. Mereka ada presentasi Silakan. proposal sebelum ngambil Pertanyaan apapun Kenapa? diperbolehkan. biar pindah Aslinya siapa? Anu. silakan tanya apa yang mau tanyain apa yang tanyain Izin bertanya, Bu. Boleh. pemanfaatan Ya, Rafina. MGS dalam ilmu kelautan Gini, Bu. Saya mau bertanya, Bu. Tadi kan itu ada yang di sebelumnya tuh kayak dijelasin yang primer pertama sama primer kedua. Kalau nggak salah LHO sama LCO sama HCO. Nah, dan itu kayak dimasukinnya tuh kayak barengan cuma beda-beda dikit doang menitnya kan, Bu. Itu kenapa nggak milih salah satu atau kenapa harus memasukkan keduanya gitu, Bu? Maksudnya apa perbedaan dari kedua itu gitu, Bu? Makasih, Ibu. Oke. Kuliah sebelumnya sudah saya kasih lihat. Jadi primer memang ada dua, ada Ngapain, yang dia mendeteknya forward dari depan Ada orang ke belakang. jahim. Jadi mendetek dari misalkan kalau whole genome itu ada titik CO1 namanya. Jadi di daerah sini sama sini. Misalkan. Jadi kalau forward dia akan mendetek dari awal sampai ke akhir. Kalau yang satu lagi adalah reverse, itu dari belakang ke depan. Jadi ada dua titik pendekatan hasil DNA tersebut yang akan kita dapatkan. Jadi kalau misalkan forwardnya kita lihat ada beberapa jelek, maka kita bisa melihat reverse-nya apakah dia bagus gitu. Jadi ketika kita masukkan ke tadi programnya kita masukkan forward, itu akan terlihat urutannya. Ketika kita masukkan reverse, itu kita harus balikkan dulu sama-sama seperti forward. Jadi kita membandingkan mana yang bagus. Misalkan ada satu base, ini kan base pair, satu base yang nggak jelas gitu. Ini bukan A, bukan C, gitu, ini sebenarnya N. buat jurnal Ini yang bisa N dia. dipublish. Tapi ketika Buat jurnal yang bisa reverse, ternyata Pak A Dwi gitu. itu Oh ngasih oke, tadi kan aku nanya N-nya Kak Gung ini yang di kenapa forward ini kita disuruh adalah buat A. jurnal terus kita disuruh Jadi nyari kita data bisa mungkin melihat Kak Dwi pengen tuh berdasarkan hal kalian nanti tersebut. skripsi biar kita nggak Itu ribet Raffena. karena Jadi skripsi kita memang harus harus ada upload jurnal baru kita bisa senhas Oh iya, Bu. Udah jelas, Bu, sekarang. Terima kasih, Bu. Ya. Terus kapan dikumpul? Ada lagi? Kapan lagi dikumpul? Izin bertanya, Bu. Kapan Boleh. nggak tahu Sekarang Tati. Untuk environmental DNA ini kan tadi ada sampelnya itu menggunakan air laut gitu misalnya, Bu. Itu ngambilnya dia di permukaan atau di kedalaman atau bagaimana, Bu? aku pakai perbandingan kerapatan mangrove di Tahura Kedonganan dan Tahura Tanjung Benua menggunakan langsung Kalau 8. tadi itu kan di Terus coral tadi reef aku ya. nanya apa yang dimasukin Dia tahu di mana sih coral makanya reef-nya harus itu. ada INK. Ya ambil di daerah air antara ya, di antara. Misalnya kita tahu itu memang daerah coral
Jadi di kolom airnya kita ambil. Tapi kalau kita hanya mau tahu misalkan contohnya contoh kecilnya misalkan di danau misalkan, saya pengen tahu ikan apa aja yang ada di danau ini. Itu bisa saja di habis ngirim uasnya itu ada permukaan gitu, bisa kita, tapi kan nggak di permukaan banget ya, kita masukkan itu, kita tarik syringe-nya atau apa namanya, syringe-nya, suntikan, aku mandi dulu ya. kita ambil airnya, baru kita Bersihin kuku kaki. kita filter. Biasanya Datang masa kamar mandi. Nggak, beliin kita ini deh, biar pasti dapat, itu airnya bukan hanya satu syringe, bukan hanya satu nggak biasa bawa mobil suntikan, tapi kita bisa mengambil satu ember. Jadi ember misalkan tas 10 liter atau 5 liter kita ambil, kemudian semua air yang ada di ember tersebut yang kemarin kita filter. yang Filternya tadi dari syringe tadi itu udah ada, yang dibawa ke sini kita masukkan air, kita sama keluarkan Brio juga ada Brio airnya, kita filter air tersebut. Sistem filternya itu sama seperti TSS. Jadi ada filternya di dalam. Pernah melakukan TSS? Pernah memfilter TSS kalian? Belum ya? Belum pernah, Bu. Oke, kalau filter kalau untuk memfilter TSS kita mau melihat berapa suspended solid yang ada di dalam air misalkan. Jadi suspended solidnya itu kita filter. Besok ya. Oh iya, kemarin baru maskeran. Aku nggak sempet maskeran sampai orangnya ini. Itu dah. Sampai yang di Kumaris tuh nanya, nggak beli masker gitu. Aduh pengen bilang. Baik, terima kasih Bu untuk jawabannya. Oke, ada pertanyaan lain? Komedo yang different itu apa sih? Yang hitam. Nggak ada cas dong. Biore ya. Ini Apa? hal yang menarik sebenarnya. Masa buat apa? Halo Ibu, Silakan. saya mau bertanya terkait ini Bu, environmental dark. Kamu menggunakan password sebagai username. Ini nama ininya dia. Mana? Genetik. Kenapa Bu? Siapa itu? Gak tahu. Arvel Bu. Oh, Arvel. Oh salah ini ya Bu ya? Oh ya maaf Bu. Nggak apa-apa. Iya, saya mau bertanya tentang environmental barcoding tadi Bu. Berarti environmental barcoding ini bisa dibilang kita ngelihat jejak organisme di laut gitu ya Bu ya? Yes, benar. Baik, jadi kalau misalnya ada kasus di suatu perairan itu dikabarkan tadi ada dugong. Nah, kita ngecek ada dugong apa enggaknya ini di minggu depannya Bu. Jadi jejak di perairan ini tuh udah hilang apa belum ya Bu ya? Selama seminggu itu. Gini, kalau kamu ngomongnya dia kan kalau ke satu tempat biasanya dia akan balik lagi kalau untuk tempat makan ya. Misalkan inilah contohnya. Misalkan kita taruh 2 ikan di dalam kolam misalkan. Kita taruh 2 ikan di dalam kolam. Terus kemudian kita angkat. Kemudian 3 hari kemudian kita cek dan seminggu kemudian kita cek. Misalkan seminggu kemudian kita cek. Ini pernah dilakukan waktu itu. Waktu itu ada peneliti dari Bangor University dari UK gitu kan. Terus dia mencoba dan kalau seminggu itu tidak ada masalah, tidak bisa. Tapi kalau nggak salah ya, ingat saya dia pernah bilang batasnya itu adalah 3 hari. Begitu. Oke. Baik, terima kasih Bu.
Propan wis ben. Dan tadinya saya pikir hebat Aku malah lari lah. apa benar bisa Bodoh. langsung dapat spesies dengan Minggu lo menggunakan kayak tiba-tiba environmental cetak gue DNA. nih. Karena dari yang saya pelajari Propan dia di mana? 2015 waktu di Bangor itu sulit sekali untuk mendapatkan yang sampai spesies. Jadi ternyata saya discuss sama Mbak Bodita itu, dia bilang bisa karena sudah kita akan memperbandingkan dengan data yang ada di GenBank atau bank genetik. Paparan ini apa? Dan menarik kalau memang ini sudah bisa sampai spesies, ini wow sekali. Oh, alah, anjing. Kamu bisa menggunakan teknik environmental DNA untuk jualan konservasi. Orang aku lo nggak tahu Maksudnya yang kamu bisa buat apa membuat itu satu Ramadan. proposal mencari funding Tapi di internasional laptop udah menggunakan dibuat. pendekatan environmental DNA Di mana sih berbicara apnya? konservasi. Itu sanitizer lah tuh. Ini menjual sekali. Apa sih ini bioteknologi? Aku gini. Oke, ada pertanyaan lain? Pantas ngomong hatiku. Ternyata. Tidak ada pertanyaan? Bertanya, Boleh. mohon izin saya Enak banget punya kacang besar ini. Kayaknya Saya- puas itu kacangku. Ya, Makanya izin nanti bertanya, kamu apa untuk yang meta barcoding environmental DNA ini apakah bisa digunakan untuk menggambarkan kaca doang. gambaran umum suatu perairan itu misalkan dari hasil barcodingnya itu ditemukan 80% itu DNA bluefin tuna misal. Apakah bisa dikatakan bahwa perairan tersebut didominasi oleh populasi bluefin tuna? Apakah bisa seperti itu, Ibu? Terima kasih. Oh, oke. Lagi-lagi tergantung. Berarti ini sangat spesifik ya, spesifik untuk apa namanya? Apa? Targetnya sangat spesifik gitu. Misalkan kita mau ikan gitu, kita mentargetkan target spesial itu bisa pakai MyFish tadi. Kalau untuk dominasi, karena kita tidak berbicara jumlah ya, maksudnya ini kan persentase, tidak abundance ya. Memang agak sulit kalau kita akan berbicara tempat itu didominasi oleh itu, kecuali kita juga mengambil titik di perairan yang hampir sama, yang banyak gitu, yang mewakili banyak tempat tersebut. Tapi kalau tadi misalkan hasilnya itu adalah banyaknya bluefin tuna, itu positively-nya kita bisa berbicara ini daerah yang bagus untuk penangkapan bluefin tuna. Karena dari hasil environmental DNA yang mungkin tadinya dia nggak terlihat sebagai daerah tempat penangkapan bluefin tuna, ternyata based on hasil yang didapatkan itu bluefin persentase bluefin tuna ada di situ. Itu kan hal yang baik bagi perikanan ya. Saking stres di rumah. Begitu. Game. Baik, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Oke, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau memang tidak ada lagi, mohon maaf Ibu, saya izin bertanya. boleh. Silakan. Iya,
Baik, perkenalkan nama saya Vila, NIM 19096. Ibu, jadi tadi sempat saya cari mengenai contoh dari environmental DNA. Lalu dijelaskan bahwa salah satu contoh dari pengaplikasian environmental DNA itu bisa di pollution response. Nah, misalnya Ibu di dalam suatu wilayah itu terdapat pencemaran misalnya akibat dari pengeboman terumbu karang. Nah, untuk pengambilan datanya itu dari terumbu karangnya atau dari air sekitar terumbu karang, Ibu? Terima kasih. Oke. Kalau pengeboman terumbu karang itu namanya kerusakan ya, bukan pencemaran ya. Tapi kalau misalkan pencemaran itu misalkan adanya limbah yang dibuang. Itu caranya sebenarnya kan kita bisa mengetahui data sebelum dan sesudahnya. Jadi data sebelum ada pencemaran di wilayah tersebut, kita melakukan environmental DNA, itu terdetek ada banyak spesies yang ada di situ. Tapi ternyata ketika setelah ada satu kejadian, kita cek lagi air tersebut. Misalkan kejadiannya itu sudah lama ya. Tapi kan kalau habitat itu kan tidak bisa recovery dengan cepat banget. Kita ngambil sampel lagi ke situ, ternyata hasilnya cuma sedikit. Ini bisa mengindikatori daerah tersebut rusak. Besok. Baik karena kalau misalkan kita melihat, kalau Aquila bilang bom terumbu karang, ini akan terlihat ini terlihat secara jelas gitu. Kalau misalnya kita diving, ternyata banyak terumbu karang yang hancur. Ini kan ada masalah yang terjadi di situ dibandingkan dengan ketika kita monitoringnya dari terumbu karang tahun sebelumnya itu masih bagus. Kita datang monitoring berikutnya, terumbu karangnya jelek. Dibuat paper dan presentasi, paper diuraikan ini masuk daftar pustaka itu salah satu indikator juga bisa. Deadline tanggal 22 tengah malam, semua kelompok. Kalau yang environmental DNA, kita melihat pertemuan setelah tanggal itu baru mulai yang presentasi. lebih banyak itu tidak terlihat tanggal di dalam 22. yang tersembunyi di dalamnya. Terus PPT dikumpulin yang mulai presentasi pertemuan 11 satu kali pertemuan tadinya banyak lalu lalang di situ. Tapi gitu kan urut kan? Atau entah apapun yang lewat atau ini di ekosistem tersebut. Tapi setelah ada kejadian itu, sedikit. Nah, ini kan ada hal yang rusak di dalam, hal yang berubah di dalam ekosistem tersebut. Jadi ada penurunan diversity yang terjadi. Begitu Aquila. Kalau kita cuma mau tahu terumbu karangnya rusak atau apa, terumbu karangnya bagaimana, itu bisa dilakukan dengan scuba. Kita turun, monitoring, kita ambil foto, tag-tag, kira-kira berubah atau enggak, itu akan terlihat tanpa melalui environmental DNA. Ntar bareng-bareng kayak kalau datanya yang itu. Ibu, terima kasih. Tapi mohon maaf saya tanya lagi sebentar Ibu. Kalau misalnya terumbu karangnya itu seperti yang tadi Ibu katakan, kalau tentang pengeboman itu tidak perlu pakai environmental. Lalu misalnya dalam wilayah terumbu karang itu misalnya bekas seperti tempat berlayar kapal, itu kan pasti ada tumpahan minyak gitu Bu. Terus terumbu karangnya rusak. Kalau dengan kasus seperti itu, apakah kita bisa pakai environmental? Minyak dulu pernah ada terumbu karang atau enggak? Aku belum nulis lagi. Bisa aja sih. Jadi kita mengambil
primernya untuk poriferan. Kita mau Dua cek bulan Desember kita nggak turun ke bawah, kita mau cek ada terumbu karang atau enggak di bawah dan terumbu karangnya apa aja, itu bisa saja menggunakan hal tersebut untuk menggunakan environmental DNA. Bisa aja kalau seperti itu ya. Tapi kalau lihat dari atas sudah banyak minyak, saya sih nggak yakin juga di bawah ada yang urus karang, aku sama walaupun Ramadan. pakai environmental DNA. Enggak, aku ngurus yang request. Baik Dan Ibu, aku udah terima selesai kasih. request. Abis itu Ramadan deh yang ngurus sisanya. ngomong kan aku bilang dan Ada lagi mana aku dapat yang bertanya? tiga orang paling bacot doang. Si Gabriel sama Menarik emang Ada Oyi kan? Oyi. hal ini. Oh itu grup gini tuh. Grup ini. Tapi biar request. Ya, terasa Oyi, Arvel. apa namanya? Oh masih ada baby. Biar terasa lebih greget gitu ya. Tapi saya kasih ke aku mau bawa dress Korma. Sore yang sekelompok sama si siapa? Sekelompok sama Saya si minta kalian Febio dari baca awal. berapa bacaan. Saya tapi akan saya campur karena semuanya tentang genetik. Ada beberapa tentang environmental DNA dan ada yang tentang yang lain. Karena genetik nggak cuma barcoding, kita juga bisa melihat populasi dari satu individu. Aku soalnya kesini mendadak banget. Nanti saya akan bagikan ke kormanya. Siapa ya kormanya? Iya biasa lah. Izin Bu, saya Bu. Ada keluarga aku. Oh, oke. Merantau atau pergi harus nanti saya akan kasih ke Yande selamatan gitu loh. Dia dikasih jurnal dia dikasih apa itu? Ini berapa orang yang selamatan partisipasi? pacaran. Berapa jumlah mahasiswa? Banyak ya, 135. Wow. Ya Ibu, soalnya mata kuliah ini campuran angkatan 20 dan juga 19. Oke. Nanti sebaiknya angkatan 20 ya. Nanti ke adik kelasnya sebaiknya jangan mengambil mata kuliah angkatan 20, sorry. Angkatan 20 IKA 10 ya? IKA 9. Oh, IKA 9 baru kemarin. Tahun lalu ya? Enggak tahu. Aku nggak denger deh. Yandi semester berapa ya? Semester 3 Ibu. Oh, berarti Yandi IKA 9. Iya. Biotek nih wajib apa pilihannya? Wajib Ibu. Iya. Oh, oke. Oke. Nggak, saya pikir ada IKA 10. Sebaiknya jangan ada IKA. Maksudnya anak baru semester 1 untuk ngambil kuliah ini. Karena kasihan. Jadi nggak punya dasar apa-apa terlebih dahulu. Oke. Nanti saya akan kasih Yandi berapa kelompok ya? Iya juga ya. Satu kelompok sendiri 10 orang. Jadi ada yang 11, berarti 13. Kayaknya kalau kita kemarin ada nggak sih? Nggak ada. Nggak ada, 14 aja, jadi 14. Nanti saya kasih 14. Ini sekarang. Aku udah 14 kelompok, 14 jurnal saya kasih ke Yande. Jadi ada yang 9 orang, ada yang 10 orang. Ya. Ini benar 135. Lebih tuh. Kayaknya ada beberapa yang belum join. Memang berapa totalnya?
Kalau dari angkatan 19 saya kurang tahu Ibu, tapi kalau dari angkatan 20 itu sekitar 94 orang. Berarti semua angkatan semua IK 9 ambil ini. Ya Ibu. Oke. Karena saya mikir kalau kalian menyebutkan angkatan 20, itu saya mikir angkatan 20 IK berapa ya? Karena dari awal kita selalu menyebutkan ini IK 1, IK 2 gitu. Jadi kalau di dosen agak mikir dulu IK berapa ya. Oke, nanti saya kasih ke yang di tugas jurnal tersebut. Itu kalian presentasikan minggu depan ya. Jadi sistemnya adalah ketika itu kan 14 ya. Jadi ketika kelompok 1 presentasi, kelompok 7 akan memberikan akan menanggapi kelompok tersebut. Lalu ketika kelompok 2, kelompok 8 akan menanggapi. Dan begitu sebaliknya. Oke. Dan kelompok yang akan presentasi itu nanti saya acak ya. Oke. Itu saja. Terima kasih semuanya. 155 Selamat sore, semoga menyenangkan di sehat-sehat selalu. Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Mau bilang makasih dulu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih Bu.